Kepulauan Seribu. Kami ada 4 orang dari Jakarta Islamic Center memantapkan diri hadir di Pulau Karya ini untuk melakukan pengamatan terhadap hilal Zulhijjah yang sangat menentukan untuk penetapan awal Zulhijjah yang akan berefek juga dengan nanti penetapan hari Arafah dan Idul Adha 1441 Hijriah. Karena itu kami selaku tim Palakia dan juga berada di pusat observasi bulan Pulau Karya Kepulauan Seribu ini berharap semoga hari ini bisa menginformasikan kepada mitra sekalian, pada teman-teman di studio Radio JIC, untuk bisa menggambarkan kepada hadirin, pada kita bahwa hari ini kita sedang berjalan Zulhijjah. Doa yang pertama, semoga tidak goresan dari hilal Zulhijjah. Mohon doanya Bang Andi ya. Untuk sama-sama Pak Baik. Nih. Kemudian kami di sini ada beberapa tim, ada Pak Rahmat juga, ada Pak Arifin. Iya, selamat sore Bang Rahmat, semoga sehat di sana. Pak Arifin, selamat sore, assalamualaikum, semoga sehat juga. Apa? Iya. Selamat sore Pak Ade. Iya, selamat sore Pak Arifin. Bukannya? Iya. Maaf pakai kacamata karena untuk. Iya. Malah kalau boleh tukar Pak Arifin yang di Sydney, saya pengen ke sana nih. Apa? Hilal tidak terlalu silau. Iya. Baik. Salam untuk semuanya. Pak Arifin, hari ini jam berapa kira-kira terlihat hilalnya? Hilal itu bisa mulai terlihat pukul 17. pukul 17.55. 17.55. Ya. Berarti kurang lebih masih ada sekitar Insya Allah kalau di ufuk itu cerah, nanti posisi hilal di posisi 8 derajat irtifa dan di azimut 290 derajat. Dan cukup lama hari ini ya, hampir setengah jam. Jadi ya 30 menit dari jam 17.55 hingga 18.34. Yang menunggu maghrib di sini menyaksikan juga hilal Zulhijjah. Yes. Kalau dari cuaca sendiri Pak Pai, seperti apa saat ini? Ya, kalau saya balikan ke kamera sana ya, lihat bahwa cuaca memang masih terang. Kita berharap tidak cukup tebal kabutnya ya. Berkabut kita khawatir tidak bisa melihat memang kemana. Semoga saja nanti saat dia turun, saat nanti sudah mencapai ufuk mataharinya, semoga bulannya bisa dilihat dengan jelas tanpa ditutupi oleh awan. Gitu, Bung Andi. Ya. Proses nanti sampai pukul 5.50 ya Pak? 55 ya Pak? 5.55. Apa yang akan dilakukan oleh tim Palakia Jakarta Islamic Center di sana Pak Pai? Ya, kita di sini semua mengamati, menunggu turunnya matahari, karena saat matahari turun mencapai ufuk, nah di atas 8 derajat itu ada nampak bulan. Nah, tapi kita menunggu itu sambil berharap cemas, berdoa semoga bisa kelihatan gitu ya, dan bisa bersih dari kabut. Inilah sebenarnya aktivitas yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia yang menyaksikan hilal Zulhijjah, hilal Syawal, hilal Ramadan ya. Menunggu memang, tetapi justru sesuatu yang kita tunggu itu sangat menentukan aspek ibadah kita di beberapa syariat yang lain. Ya. Oke. Baik Pak Pai, di waktu yang bersamaan juga Kementerian Agama juga kalau tidak salah ada Zoom meeting saat ini. Mungkin apa yang bisa disinergikan nanti hasil dari pantauan Pak Paimun dengan teman-teman dari tim Palakia Jakarta Islamic Center? Ya,
isbat atau sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI adalah aktivitas untuk penetapan pengambilan keputusan terkait dengan kesepakatan memulai awal Zulhijjah itu kapan. Nah, kemudian untuk penetapan itu butuh bahan, informasi, dan data dari beberapa POB atau satu bulan. Sehingga apa yang dilakukan di sini di Pulau Karya ini akan cukup menentukan sejauh mana keputusan untuk penetapan awal Zulhijjah di sidang isbat. Jadi hasil ini akan kami laporkan ke sidang isbat di Kementerian Agama untuk selanjutnya di collecting, dikumpulkan dengan tempat-tempat rukyat lainnya di Indonesia sehingga menjadi sebuah kumpulan data yang bisa diambil keputusannya oleh Menteri Agama RI menjadi sebuah keputusan bulat kapan menentukan awal Zulhijjah. Begitu, Pak Andi. Oh iya, baik. Jadi sangat siap dinanti hasil laporan dari Pulau Karya, hasil pantauan dari teman-teman Tim Falakiyah Jakarta Islamic Center untuk nanti dihimpunkan dari laporan-laporan dari tempat lain yang sudah ditentukan ya Pak Paimun ya. Oke, ya. Nah, kita hubung dengan Pengadilan Agama Jakarta Utara saat ini. Iya. Nanti sekitar pukul 6 setelah matahari terbenam atau buruk, kita berharap nanti kita bisa menyampaikan hasil ini ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, meskipun melalui Zoom ini, kita berharap cukup valid untuk diambil sumpahnya oleh hakim dan panitera yang bertugas pada sore hari ini. Semoga kita berharap kita bisa melihat hilal Zulhijjah jika bapak-bapak yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Utara bisa mengambil sumpah kita di sini yang menyaksikan dan menyampaikan lebih valid ke Kementerian Agama, khususnya di sidang isbat Kemenak pada sore hari ini. Ya, Bapak Imun, apa kita ke Pengadilan Agama Jakarta Utara terlebih dulu atau kita bisa langsungkan sedikit lagi? Terserah saja, silahkan. Kalau ya, mau, Bapak Imun, boleh. Ya, kita pahami bersama bahwa Jakarta Islamic Center melalui tim falakiyahnya bukan tahun pertama kalinya untuk Ru'yatul Hilal ini. Kita mundur ke belakang sudah beberapa tahun bersama dan bahkan sudah banyak diberikan kesempatan untuk skala nasional keputusannya, begitu ya. Untuk kemudahan dan hambatan tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti apa kondisi baik sisi cuaca atau juga perlengkapan yang sudah dimiliki oleh tim falakiyah JIC, Pak? Ya, kita menyadari bersama bahwa apa yang kita lakukan di Pulau Karya ini sebenarnya adalah aktivitas yang sangat penting untuk menentukan informasi yang kita berikan kepada sidang isbat. Jadi meskipun kita satu titik dari sekian ratus titik pijat di Indonesia, kita berharap menjadi bagian yang melakukan peran nasional, peran JIT di skala nasional melalui partisipasi dan peran kita untuk mengamati rukyat, hilal, Zulhijjah, Ramadan dan Syawal. Nah, dan kita akui juga memang banyak kendala masih dalam persiapan. Baik lokasi, kita mengetahui bahwa dari Jakarta Islamic Center menuju Pulau Karya perlu ditempuh dengan perahu atau kapal melewati laut dalam pengembaraan 1 sampai 2 jam sampai ke lokasi. Kemudian kita di Pulau Pramuka beristirahat sejenak, baru sore hari sekitar pukul 4 menuju lokasi di Pulau Karya ini. Pulau Karya itu belakang kita ada komplek pekuburan, Bung Andi. Iya. TPU, karena memang tempat kuburan itu di TPU Pulau Karya ini, semua warga-warga Pulau Seribu. Kemudian di depannya ada Pulau Panggang dan sebelah timur ada Pulau Pramuka. Kemudian sisi yang lain adalah fenomena pengamatan atau hilal di daerah pantai memang aerosolnya besar, jadi banyak kabut
sehingga terkadang menghalangi pandangan mata untuk menyaksikan goresan tipis dari hilal atau bulan. Kendala lain ya, tahun ini kita pahami bersama bahwa kita sedang mengalami COVID, pandemi. Kita pilih juga meski bawa masker, ya, pakai masker. Ya. Nah, kemudian terutama masalah anggaran juga ya, kita bisa sampaikan bagaimanapun kegiatan-kegiatan JIC tapi juga terkendala tentunya sudah kita berangkat dengan beberapa mekanisme yang kita lakukan. Yang penting kita bisa berperan untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga tidak menghalangi semangat teman-teman yang dari sini semua untuk berpartisipasi memberikan hasil terbaik dari rukyat hilal di hari ini. Iya. Baik Pak Paimun, semoga terus lancar di sana, sehat selalu dan menemukan hasil yang maksimal seperti yang sudah ditunggu oleh warga Indonesia khususnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Pai. Ya. Di Indonesia sendiri di waktu yang bersamaan ada berapa titik yang harus dihimpunkan nanti hasilnya yang saat ini melakukan kegiatan yang sama seperti tim Rakyat Jakarta Islamic Center di Pulau Karya saat ini Pak? Ya, yang lebih hafal Pak, berapa titik di Indonesia? 118 ya? 114. Cukup banyak ya Pak ya? Banyak. Makanya kalau Jawa Barat itu kan terkenal di Pelabuhan Ratu. Oke, kemudian di Banten Serang ada Pangandaran ya. Yang terkenal banyak kan Jawa Timur. Jawa Timur itu banyak sekali, Pasuruan, Gresik. Yang paling top nanti di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Karena mereka yang paling enak secara lokasi, paling timur, paling terang, polusi nggak banyak. Baik Pak Paimun, apa kita sekarang sudah bisa ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengikuti telekonferensi Pengadilan Agama Jakarta Utara Pak, atau seperti apa setelah ini kita? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali di Pengadilan Agama, silakan Bapak sambil menunggu kita untuk menunggu turunnya matahari. Paling tidak kan bisa ditanyakan informasi seperti apa persiapan di Pengadilan Jakarta Utara, kemudian siapa yang bertugas sebagai hakim dan panitera pada hari ini. Ya, baik. Baik Pak Paimun, terima kasih. Mungkin masih sedang melakukan persiapan dan semakin dekat ke waktu yang ditunggu-tunggu. Sekarang ini saya Andi Umar dari Studio Radio JIC, Mitra JIC akan bergabung dengan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Di sana sudah nampak terlihat persiapan telekonferensi Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kita ingin tahu seperti apa informasi akan kita dapatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Mungkin kami dari Jakarta Islamic Center dan juga seluruh mitra JIC yang saat ini bergabung baik melalui FM dan juga channel JIC TV ingin mengetahui lebih banyak perkembangan saat ini tentang persiapan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk telekonferensi Pengadilan Agama Jakarta Utara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami sudah persiapkan segala sesuatunya untuk menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan Rukyatul Hilal ini, dan kami sudah persiapkan kalau nanti memang di antara para peruqyah yang sedang melakukan observasi ini, di antaranya ada yang melihat hilal yang akan kita observasi pada sore atau malam hari ini. Ya. Baik, persiapan-persiapan lain Pak seperti apa saat ini di ruangan yang saat ini dipakai untuk telekonferensi? Kami menggunakan ruang telekonferensi Pengadilan Agama Jakarta Utara. Insya Allah kami sudah siap segala sesuatunya, termasuk kemungkinan nanti kalau memang ada peruqyah yang melihat itu, kami sudah persiapkan baik berita acara maupun penetapan yang akan kita keluarkan setelah nanti prosesi penyumpahan itu terjadi kalau ada peruqyah yang melihat hilal pada sore atau malam hari ini. Ya, di menit-menit menentukan ini Pak, sangat menentukan bagaimana proses Rukyatul Hilal yang sedang dilakukan di Pulau Karya di Kepulauan Seribu. Nah, nanti kan pasti akan dilaporkan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nanti publik ingin mengetahui hasil dari
Pengadilan Agama Jakarta Utara. Seperti apa nanti informasi yang disampaikan? Baik, begini, barangkali sebelum kita melihat hasil yang nanti akan bisa kita sampaikan kepada masyarakat, tentunya kami mohon nanti seandainya ada perluan yang melihat bulan pada sore hari ini, tolong dikomisikan agar pada yang bersangkutan diberikan pemahaman bahwa untuk melihat itu sekedar tidak hanya melihat secara kasat mata ataupun sesuai dengan keyakinannya, dan menurut protokoler persidangan tentunya harus dipersiapkan segala sesuatunya sehingga dia benar-benar fokus ketika nanti akan kita sumpah, sehingga tidak dan dimohonkan supaya dikondisikan nanti sekitar ru'yah yang melihat hilal itu supaya jangan sampai dia gagal konsentrasi ketika kita tanya tentang hal yang dia alami pada sore hari ini. Dan tentunya segala sesuatunya baik melihat atau tidak, kalaupun nanti kita diperlukan untuk penjelasan ataupun keterangan lebih lanjut, kami akan siap untuk menyampaikan sesuai dengan real kondisi yang ada. Oke, baik Pak, untuk beberapa saat ke depan kami akan langsung mengikuti apa yang akan Bapak sampaikan, dan tentu kami dan juga mitra JC semua yang bergabung sekali lagi saat ini terima kasih Anda sudah bersama kami baik melalui FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, dan juga untuk Anda yang saat ini bergabung bersama kami melalui channel YouTube kami JCTV dan juga live Facebook kami Radio JIC. Mari kita akan sama-sama bergabung bersama dengan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Seperti apa dan bagaimana kita akan langsung terhubung. Silakan Pak. Baik, kalau kami sifatnya hanya mengikuti dari live streaming, kemudian tentunya kami akan melihat dan mengamati perkembangan demi menit, kemudian nanti kalau memang ada hal-hal yang harus dan memang menjadi bagian tugas kami untuk memberikan sumpah dan membuat penetapan adanya ru'yat yang melihat hilal nanti, tentunya itu juga akan menjadi langkah kami selanjutnya. Dan nanti barangkali lebih lanjut kita juga menunggu bagaimana mekanisme dari baik dari pihak Radio Islamic Center maupun laporan dari pusat observasi bulan di Pulau Karya itu sendiri. Oke, kalau gitu Bapak kita sama-sama menunggu seperti apa hasil dari pantauan dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center yang saat ini bersama di Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Dan kita lihat di layar mitra JIC saat ini teman-teman Pak Paimun, ada juga Ketua Komunitas Falakiyah Jakarta Islamic Center Bapak Dr. Rizky Haji Haryanto, ada juga Pak Arifin, juga Pak Rahmat saat ini sedang terus melakukan pantauan sejauh mana mengetahui. Mungkin Pak Pai bisa juga langsung sampaikan untuk kita. Ya, kita bisa lihat di sini ya, di gambar ini bahwa tinggi bulan itu 8 derajat 39 menit 13 detik. Sedang ada briefing ini, siapa menunggu rukyat ya. Salah satu dari yang banyak kita 55 titik POV ya, belum ini sudah terdapat kemarin ya dijadikan pemerhati tentang pemantauan hilal. Ya terima kasih teman-teman Kabula Muda pegiat tema ini apa ya Kopcer ya di bawah ya itu sudah mendukung kegiatan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kita mulai mengamati hilal itu setelah matahari terbenam. Di tempat ini ya, terbenamnya pukul 17.50. Nah, nanti sejak itulah terbenam matahari
kira-kira itu 8 derajat atau sekitar 5 jari di atas matahari, akan ada 1,5 jari di sebelah kanan. Itulah lokasi rembulan kita yang bawah kita. Nah, kita akan ambil. Nah, kemudian setelah itu kita masih memiliki kesempatan. Seandainya pada jam tersebut dia mendung, kita masih punya kesempatan selama 38 menit. Jadi matahari turun, nyerong ke kiri 5 derajat. Nah, jadi kita tidak usah melihat kemana-mana, cukup jalur itu selama 38 menit. Nah, itu kita bisa melihat, ya, kita bisa menatap terus di ufuk barat itu, ya, insya Allah kita bisa melihat gambar seperti itu. Nah, nanti setelah Anda semua melihat, lihat saja, saya melihat, nah, begitu melihat, teman-teman nanti akan melihat jam berapa melihat itu. Nah, dari jam itulah kita mengetahui tingginya berapa derajat, ya, pada hari ini berapa, kita datanya juga yang penting teriak saja. Nah, setelah nanti teriak, nanti kita akan komunikasikan secara virtual dengan Bapak Hakim yang dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, bukan yang menyumpah Bapak ini atau Mas ini. Nah, ya, itu sumpah itulah yang akan laporkan, ya, untuk dilaporkan kepada bidang isbat yang oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Baik, ya, Bung Andi, tadi sudah jelas, ya. Ya. Wah, sudah ada briefing yang dilakukan oleh Pak Haryanto dengan beberapa tim yang akan meruqyah. Kenapa pilihan anak muda? Karena mereka secara mata mungkin lebih fresh, ya. Ya. Bagus. Jadi kita sama-sama lagi menunggu turunnya matahari sampai ke ufuk. Saat sudah nyampe ufuk, nah kita tinggal menunggu 8 derajat di atas ufuk itu adalah posisi bulan yang kita lihat. Hanya saja jangan dibayangkan nampaknya bulan itu akan kelihatan seperti hanya bulan purnama, tidak, karena dia sangat tipis sekali. Karena sangat tipis, harus agak hati-hati dan mengamati dengan sangat seksama untuk menyaksikan goresan mungkin seperti goresan rambut di atas langit, gitu ya, di atas ufuk. Dan kita bisa menyaksikan cukup lama hari ini karena bisa mencapai 38 menit dari saat jam 17.55 itu hingga pukul 6:30 nanti kita akan sama-sama menyaksikan, menunggu, mohon bersabar, semoga bisa diperoleh hasil dari ini. Maka juga Bapak di Pengadilan Utara itu matahari sudah mau mendekati ufuk. Silakan konsentrasi. Kita sedang siap di sini. Ada 8 orang di sini, 8 orang tim yang telah menyiapkan diri. Insya Allah kita sama-sama akan menyaksikan. Semoga cuaca hari ini cukup kondusif, tidak ada awan ataupun kabut yang menutupi bulan, sehingga bisa menyaksikan sama-sama proses bulan itu sendiri, ya. Ya, ulangin, Pak. Seperti rambut, ya, tipis sekali. Dia harus yang muda, Bung Andi, yang tua jangan lihat kecil kayak. Pas tetap ganggu. Iya, berarti pas kita menurunkan Pak Rahmat dan juga Pak Arifin, ya. Saya juga masih muda, Bung Andi. Iya. Baru 17 tahun. Lokasinya ini persis dengan di tahun sebelumnya, Pak Imun?
Sama. Tempat berdirinya Pak Arifin saat ini? Agak dikit bergeser dari yang kemarin. Kemarin itu di sana ya. Nah, jadi sebelah sana karena udah tinggi mangrove-nya, jadi kita agak bergeser ke sini. Tapi waktu Bung Andi ke sini kan belum dipagar nih kuburannya. Iya. Udah dipagar semua. Masa lockdown kemarin dipagarin semua. Supaya tidak ada orang yang ziarah kubur selama lockdown kemarin. Jadi udah bagus, sudah sangat bersih dan rapi. Alhamdulillah juga pantainya juga rapi ya. Kalau Bung Andi kesini mau berjemur juga boleh kalau siang-siang. Iya, tambah putih nanti Pak ya. Ya, masyarakat sekitar sendiri seperti apa nih Pak? Ada nggak di antara mereka yang penasaran sedang melakukan apa nih, tim apa begitu ya? Kira-kira seperti apa Pak? Ini orang lokal, warga lokal, 3 orang. Iya. Anak muda kita untuk viral juga. Pak ngomong. Ya. Pak Haji Haryanto, tadi memang kalau kami dengar suara tidak terlalu begitu jelas. Dari Pak Haji Haryanto jelaskan saat briefing tadi dengan teman-teman yang ada di sana, mungkin bisa diulang kembali atau sedikit gambarkan kondisi terkini Pak Haji Haryanto. Mungkin bisa jelaskan untuk kami dan untuk seluruh mitra JC dan juga JC TV. Silakan Pak Haji Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jumpa kembali di tempat yang jauh. Kami dengan teman-teman dari Jakarta Islamic Center, tim Ru'yatul Hilal, termasuk juga dari kantor Kementerian Agama Kepulauan Seribu, dan juga ada perukyat dari warga Kepulauan Seribu sedang menunggu detik-detik tertentu kita untuk menentukan atau memantau hilal yang insya Allah nampak di atas ufuk. Ya, ini kami laporkan dari Pulau Karya bahwa kita sedang menunggu jam-jam tertentu. Kita mengadakan persiapan-persiapan, yaitu memberikan briefing kepada teman-teman perukyat agar supaya nanti dalam detik-detik tertentu bisa melaksanakan dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa data yang sudah kami hisap ya adalah matahari terbenam itu insya Allah akan jatuh pukul 17:55 dan 34 detik. Secara aturan bahwa sejak matahari terbenam kita diwajibkan untuk memantau hilal. Nah, hilal pada hari ini sesuai hisab itu di atas ufuk 8 derajat 39 menit dan 13 detik. Nah, kemudian agak tekanan dikit dari matahari itu sekitar ya 1 derajat ya 1 derajat 50 menit azimut dan kemudian, dan insya Allah kita di Pulau Karja ini memiliki kesempatan untuk meru'yat ini selama 38 menit dan 55 detik ya, karena rembulan kita insya Allah akan terbenam pada pukul 18:34 menit dan 29 detik. Itu rembulan kita akan terbenam. Nah, sehingga sejak 17:55 sampai dengan 18:34 kita memiliki kesempatan ya, seandainya di antara 38 menit itu ada terhalang awan ya, atau mungkin hal-hal yang mempengaruhi penglihatan kita ya, polusi, sehingga ya itulah yang kita tunggu keadaan di ufuk barat ini ya. Insya Allah kita dalam memantau hilal ini akan dapat terlaksana, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita memiliki jalan yang terang dan mudah ya untuk bisa kita memantau hilal ya, ciptaan Allah ini ya. Jadi ini merupakan salah satu ibadah untuk melihat ini ya, bahwa matahari dan bulan ini merupakan benda angkasa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melakukan pemantauan untuk menetapkan ibadah kita ya awal bulan Hijriah. Nah ini kita sudah menyiapkan tim peruqyah di sebanyak 3 orang yang terdiri dari kawula muda yang penglihatannya ini masih jernih ya, jernih, bisa melihat setipis apapun, insya Allah nanti kita akan pandu dan rembulan itu nanti akan turun serong ke kiri itu sebesar 5 derajat. Kita sudah membuat suatu panduan bahwa ketika rembulan ini akan turun, inilah alur turunnya rembulan. Jadi kita tidak usah melihat kemana-mana. Jadi hisab ini adalah untuk menuntun kita untuk melakukan ruqyah. Nah, ini turun setinggi 8 derajat 39 menit dan 13 detik. Dan sini nanti turun serong ke kiri sebesar 5 derajat sampai dia terbenam. Nah, inilah turunnya rembulan ini. Insya Allah sepanjang 38 menit. Ini insya Allah kita bisa melihatnya. Nah, dan dengan demikian maka setelah teman-teman bisa melihat hilal, maka disitulah titik perhatian kita dan kita laporkan kepada hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melaksanakan penyumpahan. Nah, setelah disumpah, nanti baru kita laporkan ke panitia sidang isbat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian mitra DIC yang berbahagia, mudah-mudahan amal ibadah kita dengan teman-teman dari Kemenak, DIC dan semuanya, warga dari Kepulauan Seribu, insya Allah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian kira-kira laporan pandangan mata pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Haryanto sebagai Ketua Komunitas Falakiyah Jakarta Islamic Center yang tadi sudah menjelaskan untuk kita bersama bahwa hilal insya Allah akan nampak di pukul 17.55 menit 34 detik. Begitu Pak ya? Ya, betul. Ya. Nah teman-teman peruqyah sendiri, kalau kita hitung berarti kurang lebih ada 17 menit ke depan. Apa yang dilakukan tim yang lebih dari satu? Apakah harus melihat dari sisi yang sama dengan alat yang sama atau Pak Haji Haryanto memberikan tugas yang berbeda? Seperti apa Pak? Iya, jadi ini peralatan ini ada 2, yaitu ada teleskop, kemudian satu lagi kamera yang bisa langsung memotret. Ini juga sedang kita siapkan selama kita menunggu 17 menit ke depan. Jadi teman-teman ini sedang memikirkan, menghayati kondisi ini, memperhatikan ufuk sebelah barat. Ya, ini nanti seberapa jauh yang bisa kita pantau. Ya. Walaupun nanti kelihatannya matahari hampir memasuki awan, tapi di atas matahari itu masih terang, sehingga disitulah lokasi hilal. Jadi kita tidak melihat matahari yang sedang ditutupi oleh awan, tetapi justru 8 derajat di atasnya itu masih terang. Nah, itu kita masih memiliki kesempatan untuk sampai sekarang kita masih memperhatikan langit sebelah barat di Pulau Kataya ini. Kira-kira demikian, Ustaz Umar. Iya. Baik, Pak Haji, karena tadi sudah disampaikan bahwa hasil pantauan ini benar-benar akan menjadi perhitungan yang juga ditunggu oleh khususnya warga Indonesia saat ini, jadi benar-benar sangat ditunggu yang maksimal, yang tepat. Dan tadi Pak Haji juga bilang bahwa anak-anak muda yang sudah dibekali pengetahuan tentang dunia peruqyah itu pasti sudah dibekali oleh Pak Haji ke teman-teman, selain mata yang awas tentunya. Mungkin Pak Haji, apalagi modal lain yang harus dimiliki oleh peruqyah selain
mata yang harus awas dan pembekalan yang sudah diberikan oleh Pak Haji Haryanto sebagai Ketua Komunitas Falakiyah Jakarta Islamic Center, Pak? Ya, kita teman-teman di Pulau Karya ini sudah standby semua, dan proyek ini juga sudah berpengalaman ya, sudah mengikuti kegiatan ini, dan kami juga mohon doa dari teman-teman semua, dari mitra DIC yang mengikuti acara ini, mohon doa ya, semoga kita ini diberikan kesempatan untuk bisa melihat hilal ya, karena ini merupakan karunia ilahi yang memang kita diwajibkan untuk melihatnya secara terus-menerus. Mohon doanya ya, semoga kita dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Ustaz Umar. Ya, mengingat setahun yang lalu Pak Haji juga termasuk di ketua rombongan begitu ya, dan tahun ini kembali hadir dan tentu akan memberikan hasil pantauan untuk hilal saat ini. Pak Haji, mungkin kalau tadi versi Bapak Imun sudah menemukan hambatan langsung di lapangan dan juga kemudahan yang ditemukan di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Kalau Pak Haji Haryanto melihatnya, ada nggak sih hambatan yang atau sebaliknya kemudahan yang dirasa luar biasa Allah memberikan jalan terbaik nih? Mungkin Pak Haji Haryanto bisa berikan penjelasan, Pak? Ya, jadi lokasi ini ya kita sudah menjalani sejak tahun 2015, sudah 6 tahun berarti. Nah, ini kita memerlukan sarana untuk mendirikan teropong-teropong atau teleskop ini. Jadi perkembangan di pantai ini pada saat ini air sudah tinggi memasuki ke pantai, tidak seperti yang lalu, sehingga kita sholat di pantai ini di atas pasir ini tidak mungkin terjadi pada hari ini. Jadi biasanya kita sholat maghrib secara berjamaah. Jadi untuk kali ini kita belum bisa mendirikan sholat di pantai ini, ya, karena pantainya terhalang oleh air laut. Yang kedua adalah kita melihat bahwa mangrove atau pohon di pantai ini semakin meninggi, ya, sehingga sebelah sana itu agak terhalang. Namun demikian kami agak bergeser ke utara, sehingga garis ufuk ini terbentang sekitar 50 derajat, ini sudah memenuhi persyaratan, sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan dengan kondisi seadanya itu. Ya, kita upayakan. Kami mohon kepada barangkali pihak pemerintah atau mungkin gubernur provinsi bisa meningkatkan sarana ini dengan mengecor area ini kira-kira 10 kali 10 meter, agar supaya kita menempatkan peralatan teleskop, dan biasanya kita membawa generator untuk penerangan, sehingga kita mudah melaksanakan pendirian tripod dan sebagainya. Nah, inilah lokasi yang perlu kita mohon perhatian dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kiranya dapat membangun sarana di tanggul kira-kira setinggi ya sekitar 1 meter sampai 7 cm dan ukuran 10 kali 10. Dan kita agak tinggi sedikit, kita bisa menempatkan generator, penerangan, tripod, dan juga bisa untuk sholat secara berjamaah. Pada sore hari ini, insya Allah kita 6:30 diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memantau hilal. Demikian Ustaz Umar. Ya, baik Pak Haji Haryanto. Saat ini sudah nampak semakin banyak yang bergabung atau partisipan yang bergabung bersama kita via Zoom. Selain tentunya kami harus kembali lagi menyapa mitra JC yang sudah bergabung baik melalui FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, dan juga menyapa mitra yang saat ini mengikuti live Facebook kami di JCTV dan juga Radio JC. Kita menyapa ada Pak Torik. Assalamualaikum, semoga sehat di sore hari ini. Pak Abdul Hakim juga selamat sore, selamat bergabung.
Pak M. Nurdin yang saat ini Pak M. Nurdin di Bogor juga selamat sore, selamat bergabung. Ada juga Pak Rahmat Jelani Kiki. Assalamualaikum Pak Kiki. Ya, assalamualaikum. Laporan dari Tanjung Kodok, Lamongan, hilal sudah terlihat. Ini buat semuanya. Ya, dari Tanjung Kodok, Jawa Timur, Lamongan, hilal sudah terlihat. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana Jakarta Islamic Center sekarang. Ya, terima kasih. Ya, harus diminum begini ya. Oh iya. Menunggu terbenamnya Gimana Pak Haji Haryanto dengan selisih menit ini seperti apa pergerakan di Pulau Karya di sana? Ya, jadi antara Lamongan dengan Jakarta itu selisih sekitar 24 menit. Jadi kalau sekarang di Pulau Karya Jakarta ini pada jam ini kita menunjukkan pukul 17 lebih 46 menit. Betul. Ini terlihat bahwa matahari ini belum terbenam, tapi pada saat ini sudah ditutupi oleh awan yang agak tebal. Namun demikian, matahari ditutup oleh awan, tetapi 8 derajat di atasnya itu masih terang, ya, sehingga kita masih ada kesempatan untuk melihat hilal. Jadi 8 derajat di atas matahari yang sudah tertutupi oleh awan, kita insya Allah bisa melihat keadaan daripada hilal kita. Tuh, kita menunggu sampai saat ini 17.46 menit, kira-kira 9 menit lagi matahari terbenam, namun sudah tertutupi oleh awan yang gelap. Ya, baik. Insya Allah, ya, awan yang terang ini masih ada peluang untuk hilal kita. Iya, baik Pak Haji Haryanto, ini juga pasti warga ingin tahu dari tempatnya masing-masing, melihat terus yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ada saran nggak Pak Haji? Apakah dengan mata telanjang atau mungkin ada alat lain yang kira-kira yang dimiliki yang bisa dipakai untuk melihat Riyadhul Hilal seperti di saat ini, Pak Haji? Ya, jadi kita ada 2, yaitu dengan mata telanjang yang dilakukan oleh kaum muda, ada 3 orang. Dan kemudian ada satu lagi dengan teleskop yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kepulauan Seribu. Dari situlah alat maupun orang dengan Ruyyatul Hilal bil Fikri ini kita lakukan 2 metode. Nah, di situ nanti kita gabung mana yang duluan bisa melihat atau mungkin kita bersama-sama melihat. Nah, nanti itulah hasil kita pada sore hari ini. Demikian. Iya. Itu kita juga menyapa warga baik di DKI Jakarta dan sekitarnya yang sekarang ini mungkin ada di outdoor, kebetulan Andi Umar di indoor ini hanya melihat apa yang diliput oleh tim Palakia Jakarta Islamic Center di Pulau Karya Kepulauan Seribu. Jadi silakan Anda bisa langsung seperti saran dari Pak Haji Haryanto tadi, bisa kalau masih merasa masih muda bisa melihat langsung dengan mata telanjang seperti apa. Karena kalau kita hitung lagi berarti Pak Haji sekitar 8 atau 7 menit lagi waktu yang ditunggu, begitu ya. Sehingga mitra JC momen-momen seperti ini bisa didapatkan untuk kita di tahun ini, gitu ya. Kita mau menyapa Pak M. Nurdin Bogor ini. Assalamualaikum Pak M. Nurdin. Assalamualaikum Pak M. Nurdin, mungkin bisa menyapa kami dan bisa sedikit berbagi kondisi di sana di sore hari ini. Ya, menarik juga ke Pak Rahmat Jelani Kiki nih Pak. Pak Kiki. Ya. Pak Nurdin sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Nurdin. Halo Pak Nurdin. Iya. Ya, sayang sekali suara yang kami tangkap dari Pak Nurdin tidak jelas ya. Kita mungkin ke Pak Rahmat Jelani Kiki. Pak Kiki mungkin bisa sedikit jelaskan di sana sekarang ketika sudah diketahui dan Pak Kiki apa yang lakukan bersama teman-teman yang ada di sana, Pak?
Ya, baik. Ini dari Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur sudah terlihat ya, hilal sudah terlihat. Ya. Saya bergabung dengan para peruqyah seluruh Indonesia dari PBNU. Jadi kita juga sedang ditunggu ini laporannya dari Purwakarya oleh kawan-kawan, karena beberapa tempat ternyata memang ada sudah hujan ya, susah melihat kayak di Jawa Tengah ini di Menara Masjid Agung Jawa Tengah itu mendung tebal, bahkan sudah hujan. Beberapa tempat juga begitu. Tapi sudah ada yang melihat tadi ya dari Tanjung Kodok. Ya, dari Tanjung Kodok tadi tepatnya di pukul berapa, Pak? Tadi baru kelihatannya karena naik lebih awal sekitar jam 17.40-an ya tadi ya laporannya. Ya. Nah, ini kita memang di sebelah barat jadi lebih lambat daripada yang di Jawa Timur. Ya, berapa orang dari sana Pak Gigi, dan masing-masing peruqyah mungkin punya latar belakang dari mana saja nih Pak Gigi? Ya, jadi ini para peruqyah memang ahli falak dari ahli hisab dan falak dari NU Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan bagian timur Indonesia. Dan ini juga laporan dari Balikpapan juga hilal tak terlihat karena terganggu awan. Ya, memang musim ini ternyata masih ada hujannya, ada awannya. Ya, betul di musim yang kemarau. Jadi ini kelihatannya para peruqyah kita kesulitan juga melihat hilal di beberapa titik observasi bulan di beberapa wilayah ya, dari Kalimantan, Jawa bagian timur, tengah. Nah, yang untuk barat masih menunggu dari Islamic Center di Purwakarya, dan kemudian di Sumatera kita sudah menunggu juga. Tapi yang jelas tadi saya laporkan untuk Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur, hilal sudah terlihat. Nah, di Jogja ada laporan lagi, Jogja juga mendung ya, marah awannya tertutup ini. Jadi kelihatannya tidak terlihat Jogja sudah. Ya, tetap semangat buat teman-teman di Purwakarya. Ya, insya Allah. Ya, Pak Kiki. Ya, terima kasih atas. Sekitar 4 menit lagi mungkin Pak. Ya, mohon izin, ini sekitar 3 menit lagi ini matahari akan terbenam dan nampak di ufuk Purwakarya sebelah barat ini sekitar 3 derajat, ya 3 derajat. Ini awan mendung, ya awan mendung pada saat ini. Namun demikian di atas 3 derajat itu masih ada 5 derajat. Ini yang kondisinya terang. Nah, kondisi terang 5 derajat itulah di atas awan itu kita insya Allah bisa mengikuti gerak daripada hilal. Ya, kita amati ya, walaupun ufuknya 3 derajat itu gelap ya pada saat matahari terbenam, namun demikian kita masih diberikan kesempatan di atas awan itu dengan cahaya yang masih terang. Jadi itu pantauan pada saat ini yang kira-kira 2 menit lagi ini matahari akan terbenam. Nih. Namun demikian ya ini kita instruksikan kepada para peruqyah ya, kaum muda untuk mengamati di atas matahari yang terbenam tadi. Ini Mas Pak Riko ya. Pak Riko, terus siapa lagi? Ya, oh, Mas Riko, Riki, Fahri, Taufik ya. Nah, ya. Silahkan untuk dilihat ya, sekitar 4 jari di atas awan. Coba 4 jari di atas awan. Coba dilihat. Di situ masih terang. Ya, tadi teori yang sudah saya sampaikan sama dengan awannya. Jadi hilal itu sangat kecil dan sangat tipis. Ya, seperti yang saya tunjukkan dalam simulasi tadi. Tolong matanya di pandangan ke arah ufuk. Ya, itu masih terang. Disitulah hilal atau
rembulan ya sedang nampak di situ. Ya, coba dilihat terus. Dan sekarang sudah ya tepat pukul 17.55. Ini matahari sudah terbenam di Pulau Karya. Ya, 3 derajat di atas ufuk mendung. Akan tetapi 5 derajat di atasnya ini kelihatan masih terang. Ya, sehingga kita masih ada kesempatan ya untuk memandang ya mata kita ke arah lokasi yang sudah ditetapkan. Tolong ingat-ingat tadi matahari posisinya di mana, itu di atasnya. Ya, sekitar 4 jari atau 3 jari di atas awan. Nah, disitulah letak daripada hilal. Coba diamati, dipantang terus. Ya, mata kita terus memandang. Dan terima kasih kepada Pak Hakim yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terus mengikuti acara ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Hakim dan Panitera yang sudah standby secara virtual yang berada di ruangan telekonferensi Pengadilan Agama Jakarta Utara, Jalan Pelumpang Sempet. Ya, silakan terus dipantau oleh teman-teman Kawula Muda. Sangat tipis, ya tentunya sangat tipis, berwarna jingga, ya, sesuai dengan latar belakang daripada awan kita. Di tempat terang itulah sebenarnya posisi daripada hilal kita. Silakan matanya kalau capek itu bisa dipejamkan sebentar, kemudian melek lagi, barangkali sudah jenuh. Ya, silakan. Kalau melihat langsung teriak saja. Berupa garis lengkung. Jadi kondisi pada saat ini masih terang, ya walaupun awan dengan ketinggian sekitar 3 derajat. Dan pada saat ini sudah melewati 3 menit dari matahari terbenam, 17.58. Ya, ini kalau kelihatan itu rembulan kita pada ketinggian 8 derajat 7 menit. Kalau tepat tadi 17.55 itu 8 derajat 34 menit. Pada saat ini 17.58 dengan irtifak setinggi 8 derajat 7 menit. Ya, saat ini masih ada peluang sebenarnya, karena di atas awan hitam itu masih tampak terang. Dan ada kemungkinan hilal ditunjukkan oleh Allah SWT.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ini adalah tugas utama kita untuk memperhatikan benda-benda angkasa yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hilal. Itu ada garis di atas itu. Di awan tebal di atas ufuk itu 3 derajat. Kemudian ada awan merah, kemudian di atasnya ada garis awan tebal. Nah, di tengah-tengah itulah awan yang berwarna coklat itu lokasi daripada hilal kita. Dan ini berangsur-angsur di ufuk semakin gelap sekarang ini. Ya, karena matahari sudah terbenam sekitar 5 menit yang lalu. Jadi sudah jauh sehingga ufuknya sudah semakin gelap. No, menentukan tanggal 1. Tanggal Zulhijjah besok. Redup. Di matahari sudah terbenam melewati 6 menit, ya 6 menit. Ini sudah semakin redup. Ya, sekarang sudah berwarna abu-abu. Ya, teman-teman sudah berusaha untuk memantau mata kita ke arah ufuk. Ya, tampaknya sangat belum ada laporan melihat. Kelihatannya semakin abu-abu. Jadi warna jingga ini sudah berubah menjadi abu-abu. Ini menandakan bahwa sinar matahari sudah semakin menjauh 5 menit yang lalu. Ya, karena 1 derajat itu sekitar 4 menit. Ya, Mas Fahri, Syafiq, dan Pak Riki selaku koordinator dari Kepulauan Seribu, ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tugas ini dengan baik-baiknya. Ini tampaknya sudah dilihat ya, belum ada laporan. Di pukul 18.03 menit. Nah, kalau 18.03 menit ini seharusnya hilal itu setinggi 7 derajat. 7 derajat dari ufuk kelihatan. 7 derajat. Derajat itu posisinya masih berada di jadi di sela-sela tempat itu yang 3 derajat itu di atasnya juga masih ada kesematan sebenarnya. Tadi warna abu-abu sekarang agak terang sedikit. Orang kepada kawanan juga. Ya, kita menunggu ya. Belum ada laporan. Coba dipejamkan matanya. Mungkin jadi mau takut ya. Coba dipejamkan matanya nanti. Konsentrasi kami. Sudah dulu. Ya, padahal di sekitar
Pulau Karya ini sudah dalam keadaan gelap, ya. Namun demikian, yaitu lokasi di mana matahari terbenam masih terlihat nampak terbelah awannya. Ya, insya Allah ini sebagai suatu kesempatan yang dianugerahkan kepada kita. Ya, seperti pengalaman-pengalaman yang lalu dengan kondisi ini, itu bahkan kita sempat merekamnya. Ya, beberapa tahun yang lalu kondisi semacam ini di tengah-tengah ada awan yang terbelah dan terang, disitulah dilalui oleh hilal kita. Nah, setelah melihat, kemudian tertutup oleh awan gelap kembali. Ini pengalaman yang lalu, demikian. Ini sungguh luar biasa. Pada saat itu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, ini ya, ya itu pasti. Ya, di setelah itulah sebenarnya lokasi daripada rembulan kita. Sekarang sudah pukul 18.06 menit. Ya, 6 menit itu posisinya 6 derajat. Ya, 6 derajat. Jadi 6 derajat di atas ufuk, ini adalah rembulan kita. Ya, ufuknya tebal di atas, tebal tapi ini masih kondisi terang, walaupun itu gelap, tapi yang terang itulah yang dilalui oleh rembulan kita. Jadi kita bisa memprediksi lokasi rembulan kita melalui ruangan, ya ruangan berwarna jingga. Ya, di sini sudah waktu maghrib di Pulau Karya. Ya, coba awan jingga itu masih merupakan kesempatan bahwa hilal masih melalui wilayah itu. Nah, terus dipantau yang merupakan garis tipis. Jadi hilal ini garis yang sangat tipis melengkung ke arah kiri, ya warnanya juga hampir sama dengan warna langit, berwarna jingga, tapi agak terang sedikit. Ya, tadi bawahnya. Ya.
Oh, yang itu, yang remang-remang itu. Nah. Ya udah, memang di situ. Ya sudah, itu bisa di ini. Jangan ragu. Ya memang di situ ada awan gelap tapi tipis. Ya coba diyakinkan. Jangan sampai hilal kita masuk ke awan tebal. Ini detik-detik yang sangat berharga, ya, bahwa hilal sudah hampir memasuki awan tebal. Ya, karena sekarang ini pukul 18:10. Lewat 10 menit ini berarti 5 derajat. Ya, 5 derajat ini hampir memasuki awan tebal. Ya, pada saat ini 5 derajat di atas ufuk berarti sekitar 1 derajat ya di atas awan tebal. Kita masih punya kesempatan ini untuk memandang lebih tajam lagi. Memandang lebih tajam lagi penglihatan kita ya ke arah awan yang berwarna jingga. Ya, itu kelihatan ada garis abu-abu, itu adalah awan yang melintas di atas di tengah-tengah awan jingga. Di situlah letaknya hilal kita. Kalau ada garis, ya, kalau ada garis bentuknya melengkung ke arah kiri, silahkan teriak saja para peruqyah. Silahkan teriak, ya, saya melihat. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Masih punya kesempatan. Ya, sebentar lagi, kita 2 menit lagi. Kemungkinan hilal kita sudah memasuki awan tebal. Kalau sudah masuk, kita sudah tidak mungkin bisa melihat lagi. Nah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk secara terus-menerus melihat atau menajamkan penglihatan kita di atas garis awan, langit berwarna jingga. Ya, coba kedip-kedip dikit. Ya, bismillah. Garis lengkung tipis. Mungkin juga sebagian tertutup oleh garis awan yang berwarna ungu, kemungkinan. Ini maaf, ini mata saya mata 65 tahun. Saya hanya bisa memperkirakan tempatnya. Tapi mata saya sudah kabur. Sudah makmur. Ya, Mas Taufik. Garis tipis. Nah, sekarang ini sudah agak gelap. Ya, kita sudah pukul 18:13 atau sudah 4 derajat. Ya, kita sudah kemungkinan itu sudah memasuki awan tebal ini. Kalau memang sudah tidak kelihatan lagi, maka kita sudah tidak bisa melihat lagi. Tapi siapa tahu awan gelap yang terjadi di atas ufuk bisa-bisa terbelah lagi, bisa juga. Ya, Allah punya kuasa. Jadi tetap kita menunggu sampai dengan 6:30. Ya, siapa tahu yang gelap itu di tengah-tengahnya bisa terbelah,
sehingga awan jingga kita bisa melihat. Disitulah hilal lewat. Ini pengalaman yang lalu juga demikian. Kelihatannya gelap, tapi tiba-tiba terbelah. Nah, di belahan itulah hilal sedang lewat. Kita melihat, kemudian ditutup kembali. Nah, inilah karunia ilahi yang ditunjukkan kepada kita, ikhtiar kita di dalam melaksanakan tugas ini. Ini tampaknya sudah semakin gelap. Oke, sudah nggak kelihatan? Sudah ada gelap ya? Tadi sempat lihat ya, yang tadi. Ya, masalahnya kalau melihat itu kita langsung sumpah. Oh jangan Pak, Pak Ragu jangan. Ya, Pak Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah standby. Terima kasih Pak Hakim dan Pak Panitera, dan mungkin juga Pak Ketua dan Wakil Ketua juga memantau di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Terima kasih atas standby-nya dan mendukung acara ini. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah gelap, mungkin tidak mungkin lagi terjadi pemunculan hilal. Ya, kita kembali ke Ustadz Umar. Ya, Umar. Baik, demikian pantauan kami, karena sudah gelap pada saat ini. Artinya kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pantauan ini, Pak Haji Haryanto? Ya, kita selama menunggu selama 20 menit itu sejak matahari terbenam, ini tampaknya tidak ada laporan dari para ru'yat, walaupun kesempatan itu ada. Jadi awan jingga suatu tempat yang dilalui oleh hilal, sebenarnya ada kesempatan, tapi ternyata para ru'yat ini belum ada laporan, ya, sehingga kegiatan ru'yatul hilal pada sore ini kita sudah kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan hasilnya adalah hilal tidak kelihatan. Nah, kira-kira kesimpulannya itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Haji Haryanto dan juga Mitra JC, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami baik di FM 107.7. Inilah liputan kita langsung dari Pulau Karya, Kepulauan Seribu bersama tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. Pak Baimun mungkin akan sedikit menambahkan atau seperti apa, Pak? Ya, Pak Baimun. Pak Baimun silakan nambahkan. Monggo. Ya, demikian. Kenyataan di lapangan seperti itu, bahwa kita memang tugas tim peruqyat itu adalah memastikan apakah hilal itu terlihat atau tidak terlihat. Sumu liru'yatihi wa liru'yatihi. Jadi kalau kita memulai puasa itu dengan melihat hilal, kalau nggak terlihat, perhatikan ya itulah hasilnya. Demikian. Jadi hari ini tim Falakiyah JIC telah mengusahakan secara maksimal untuk hadir di POB Pulau Karya ini, sama-sama menyaksikan dengan semaksimal mungkin untuk bisa melihat hilal Zulhijjah. Namun tadi memang ada kejadian Pak Arifin sempat merasa melihat, tapi dengan tidak terlalu yakin goresannya, sehingga ketika diulangi lagi tidak bisa nampak gitu ya. Dengan terpaksa beliau tidak berani untuk disumpah untuk menyatakan bahwa beliau melihat. Demikian Bung Andi. Iya. Yang beri lapor. Baik. Terima kasih Pak Baimun. Dengan berakhirnya kebersamaan kita bersama tim Falakiyah Jakarta Islamic Center yang ada di Pulau Karya, Andi juga pamit undur diri dan terima kasih untuk Mitra JIC yang sudah bergabung
bersama kami di kesempatan saat ini yang sudah memasuki pukul 18 lebihnya 19 menit. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Untuk itu Andi pamit undur diri bersama dengan kru yang ada di studio Radio JIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Bung Andi ya, dan kepada Bapak-Bapak di Pengadilan Agama Jakarta Utara, mohon maaf hasilnya demikian. Oke. Ada dari Pengadilan Agama mungkin disampaikan. Barangkali karena hasilnya negatif, maka tentunya adalah usaha yang maksimal. Namun hasilnya ternyata tidak ada perubahan yang lihat, maka dengan demikian juga kami undur diri, dan insya Allah dalam kesempatan kita bisa melakukan hal yang sama, dan kami siap untuk mendukung ini sampai kapanpun juga. Barangkali itu pesan kami, dan mungkin kami pamit mengakhiri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Pengadilan Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Utara,